Halo guys, jumpa lagi dengan saya di Star High Video. Kali ini saya akan unboxing dan review Realme C55 dengan penyimpanan 6+6 per 128GB dan kelengkapannya full set dengan harga 2.100.000, dan karena dapat cashback jadinya 2.038.000-an ya. Dan ini kita mendapatkan full set, dapat charger 33 watt, dapat kabel, dapat casing, dapat buku panduan, dan dapat kartu garansi ya guys, dan beserta boxnya. Oke, lanjut ke HP-nya. Oke, lanjut ke ukuran dan berat. Realme C55 memiliki panjang 165,6 mm, memiliki lebar 75,9 mm, memiliki berat 189,5 gram ya guys. Dan HP ini terlihat enteng dan bobotnya tuh ringan, dan ini HP-nya tuh terlihat kayak HP mahal ya guys, padahal nih HP-nya cuman harga 2 jutaan. Dan ini saya beli bekas ya guys, belum ada pemakaian 3 hari, katanya bekas review, jadi paling kemungkinan untuk unit contoh saja. Dan ini terbilang masih baru ya, seperti baru lah, ini kayak HP cuman open box saja. Pada bagian belakang Realme C55 ini tidak fingerprint magnet ya guys, kecuali pada sekitar kamera saja. Oke, kali ini saya akan membahas bagian dari Realme C55. Di sini terdapat speaker. Kebetulan pada Realme C55 tuh hanya mono stereo, dan di sini ada USB Type C yang sudah support fast charging 33 watt. Di sini ada mikrofon, di sini ada audio jack 3,5 mm. Oke, lanjut ke bagian kirinya. Di sini di bagian kirinya ada dual nano SIM dan ada slot micro SD 1 TB, jadi bukan hybrid ya. Oke, lanjut ke atasnya. Untuk di atasnya ini nggak ada apa-apa, kosong. Lanjut ke kanannya, di sini ada volume up and down, dan di sini juga ada tombol power sekaligus fingerprint. Oke guys, kali ini saya akan menguji dari keamanan Realme C55 baik menggunakan fingerprint maupun Face ID atau keamanan wajah. Oke, mari kita mulai dengan keamanan fingerprintnya dulu. Oke, cepat ya guys untuk keamanan fingerprintnya. Oke, kalau kita nggak pas, nggak cepat, tapi kita harus presisi, utamakan presisi, dan ini cepat. Oke, mari kita tes keamanan wajahnya. Oke, keamanan wajahnya cepat, harus diusap ya ternyata. Oke, cepat juga ya, dan ini dalam kondisi dalam ruangan ya guys. Oke, berikut itu adalah tes keamanan dari fingerprint dan wajah Realme C55. Berikut ini adalah kontrol panel dari Realme C55. Di sini ada mode pesawat, ada mode gelap, ada kenyamanan mata, ada rotasi otomatis, dan di sini juga ada NMC. Dan kalau masih kurang, kita bisa edit di sini ya. Dan ini kita edit ubin, dan kita tambahkan saja. Di sini ada mode hemat daya, ada jangan ganggu, ada mode lainnya ya. Kita tambah seperti ini, nanti akan tertambah ya kalau kita keluar. Oke, maka akan tertambah di sini mode super hemat daya. Oke, berikut ini adalah UI dari Realme C55, dan di sini sudah berbasis Realme versi ke UI-nya versi keempat ya, 4.0, dan di sini Android-nya sudah versi ke-13 atau versi terbaru. Dan di sini prosesornya adalah MediaTek Helio G88. Dan di sini RAM-nya kita bisa tambah ya, dan RAM utamanya adalah 6GB, dan RAM yang kita bisa tambahkan tinggal pencet sini. Yang terkecil adalah 2GB, dan yang menengah adalah 4GB, dan yang terbesar adalah 6GB. Dan ini diambil dari penyimpanan ROM-nya ya, atau ininya dari penyimpanannya sebesar 128GB. Oke, untuk refresh rate-nya sendiri Realme C55 berbasis di sini yang tertinggi adalah 90 Hz, dan yang standarnya adalah 60 Hz, dan kita bisa pilih otomatis. Mari kita tes dari 60 Hz nya ya, yang mode standarnya. Oke, ini adalah mode standar dari Realme C55 60 Hz, dan ini sudah cepat ya. Oke, mari kita tes. Selanjutnya adalah mode yang 90 Hz nya. Oke, mode 90 Hz nya pasti lebih menguras baterai ya daripada 60 Hz nya. Atau kita mau pilih otomatis saja ya, jadi HP ini akan mengaturnya sendiri tanpa repot-repot kita setting kayak gini. Kalau pengen maksimal 90 Hz silahkan disetting saja ya. Berikut itu adalah tes refresh rate dari Realme C55. Oke, lanjut ke speakernya. Sayangnya Realme C55 hanya dibekali mono stereo ya guys, yang mana suaranya cukup saja, dan berikut ini adalah suaranya.
Oke, lanjut ke layarnya. Realme C55 memiliki tipe layar IPS LCD 90Hz 680 nits dengan ukuran 6,72 inch dengan body ratio 86,7% dengan resolusi 1080x2400 pixel dengan rasio 20:9 dengan kerapatan 392 ppi. Untuk kamera depannya, Realme C55 dibekali dengan desain punch hole yang mana cuma satu kamera 8 megapiksel wide ya, dan sudah dilengkapi dengan fitur HDR panorama dan perekaman 1080p 30 fps. Oke, lanjut ke software kamera depannya. Realme C55 di sini terdapat mode malam yang kita bisa atur. Mode malamnya di sini ada mode pipi, ada ukuran mata, ada hidung, dagu, kepala, poles dan 3D ya, atau kita alami. Oke, kalau kita alami ya bisa, kalau enggak ya nggak usah diatur. Dan di sini untuk mode videonya kita bisa atur di sini ya. Ini hanya pilihannya 720p 30 fps dan 1080p 30 fps ya, sayang sekali. Tapi untuk harga 2 jutaan ya worth it sih. Oke, lanjut ke mode fotonya. Di sini ada mode fotonya, ada mode SDR, flashnya kita hanya mengandalkan pada layar ya. Oke, kita bisa matikan. Oke, di sini ada efek-efeknya juga yang kita bisa atur ya, filternya. Di sini ada selain itu di sini juga ada modenya juga kayak mode malam ya. Oke, kalau nggak mau diatur ya udah. Nih di sini ada mode potretnya. Mode potretnya juga kita bisa atur. Di sininya sama seperti kamera fotonya. Dan ini mode selengkapnya, ada mode selang waktu dan ada mode panorama. Berikut ini adalah hasil jepretan kamera depan Realme C55 menggunakan mode foto dan mode potret, yang mana kita atur membelakangi cahaya dan tidak membelakangi cahaya ya. Dan berikut hasilnya. Berikut ini adalah contoh rekaman dari kamera depan Realme C55 1080p 30 fps ya saat jalan biasa, dan ini hanya batasannya hanya di 1080p 30 fps. Berikut ini adalah contoh rekaman dari Realme C55 1080p 30 fps di dalam ruangan ya. Dan ini adalah kondisinya saat jalan biasa. Bagaimana kestabilannya? Silahkan komentar saja ya. Untuk kamera belakangnya, Realme C55 dibekali dengan dual kamera 64 megapiksel sebagai kamera utamanya, wide PDAF, dan 2 megapikselnya adalah sebagai kamera depth, dilengkapi dengan fitur LED flash, SDR, panorama, dan perekaman video 1080p 30 fps sampai 1080p 60 fps yang terbesar. Oke, lanjut ke software kamera belakangnya. Di sini ada mode malam yang kita bisa atur 1 kali, 2 kali, sampai 5 kali, dan di sini zoomnya hanya sampai 5 kali ya. Di sini ada mode jalanan, dan ini mode malamnya juga kita bisa atur. Di sini ada mode penuh bintang ya, jadi kita harus menggunakan tripod. Di sini ada mode jalanan yang bisa kita atur 24 mm, 50 mm, sampai 120 mm. Oke, di sini ada mode videonya. Untuk mode videonya ada lensa 1 kali, 2 kali, sampai 5 kali ya, sayangnya sampai 5 kali. Di sini untuk videonya kita bisa atur, yang tertinggi adalah 1080p 60 fps dan yang terkecil adalah 720p 30 fps. Oke, di sini juga ada mode fotonya. Mode fotonya kita juga bisa atur, ada Google Lens-nya 1 kali, 2 kali, 3 kali. Di sini juga ada percantik alami, mode percantik alami atau AI ya. Di sini ada mode potretnya. Di sini ada mode 64 megapiksel. Di sini ada mode slow mo, selang waktu, pro, dan panorama di mode selengkapnya. Oke, mari kita ke hasil kamera belakangnya. Dan ini adalah hasil dari kamera belakang Realme C55 menggunakan lensa 1 kali, 2 kali, sampai 5 kali ya. Sayangnya hanya 5 kali saja zoomnya, yang mana nih zoomnya sudah tidak terlihat jelas ya, dan ini burik ya, atau sudah pecah-pecah, tapi masih terlihat lah. Lebih baik kita menggunakan lensa 1 kalinya, dan menurut saya hasilnya cukup bagus ya untuk HP harga 2 jutaan. Dan berikut ini adalah hasil dari jepretan kamera belakang Realme C55 menggunakan resolusi 64 megapikselnya. Lihat pada mode 64 megapikselnya gambar lebih tajam dan lebih padat ya guys. Tapi sayangnya kelemahan dari penjepretan mode 64 megapiksel ini ukurannya lebih besar ya dibandingkan dengan mode biasanya. Tapi untuk kalian yang ingin mendapatkan hasil ekstra, gak apa-apa lah menggunakan mode 64 megapikselnya.
adalah contoh rekaman dari kamera belakang Realme C55 1080p 60 fps saat jalan biasa. Dan ini lensa 1 kali, dan ini lensa 2 kalinya, dan ini lensa 5 kalinya. Berikut ini adalah contoh rekaman dari kamera belakang Realme C55 ya. 1080p 60 fps di dalam ruangan. Bisa kita ibaratkan ini di ruangan gelap ya. Bagaimana menurut Anda kualitasnya? Dan ini kondisinya saat jalan biasa, tapi sudah kayak goyang-goyang ya. Tapi nggak tahu hasilnya kayak gimana. Berikut ini adalah skor Antutu yang saya dapatkan dalam pengujian Realme C55 sebesar 100.000, 80.569 poin. Yang mana ini terbilang kecil ya. Kurang afdol juga kalau kita tidak uji game. Mari kita tes game di Realme C55. Oke, berapa yang kita dapatkan dalam pengujian game PUBG ini di Realme C55? Di sini kita mendapatkan, di sini tertinggi adalah grafiknya HD dan frame rate-nya adalah high. Dan di sini untuk mode smooth-nya, kita dapatkan grafiknya smooth dan frame rate-nya ultra ya. Oke, mari kita tes grafiknya smooth dan frame rate-nya ultra. Oke, di sini juga kita bisa atur gyroscope-nya, tapi sayangnya gyroscope-nya bukan bawaan dari itu ya, hanya elektronik, jadi kurang enak. Sebaiknya dimatikan saja. Oke, mari kita tes game ya. Berikut ini adalah pengujian dalam tes game PUBG ya. Di sini terlihat FPS-nya dan ini ngadet-ngadet ya guys. Tadi agak sedikit ngadet-ngadet. Oke, kita matikan saja ini suara yang nggak jelas. Oke. Dan di sini lancar aja. Tadi pas awal game masuk itu kayak dredeg ya. Mungkin lagi proses. Ya biasalah guys, ini prosesornya bukan spek gaming, cuman Helio G88 dan Antutu Benchmark aja nggak sampai 200.000 ya. Mari kita tes frame rate-nya. Dan di sini frame rate-nya agak kayak kadang naik, kadang turun ya, kadang 29, kadang 30. Jadi nggak stuck di 30 fps saja ya, kadang juga 28 FPS saja. Berikut adalah tes game PUBG. Oke, ke game selanjutnya. Oke, untuk game selanjutnya kita uji game Honkai Impact 3 ya. Dan di sini ada mode gamenya. Untuk mode gamenya ini muncul di saat bermain game ya. Di sini kita atur mode gamer pro. Di sini juga ada mode seimbang, ada mode rendah daya. Tinggal pilih saja sesuai keinginan kita. Di sini juga ada mode fokus ke game, ada notifikasi, ada perekam layar, optimalisasi sentuhan, dan ada kunci orientasi, dan ada status sistem. Dan di sini status sistemnya bekerja ya. FPS-nya 30 dan kadang 29 dan GPU-nya terlihat dan CPU-nya juga terlihat. Oke, mari kita tes game Honkai Impact 3 ya. Dah, ini ngadet-ngadet ya guys. Oke, kita lewati saja dan kita dapatkan pengaturannya. Oke, ke pengaturannya kita dapatkan rekomendasinya adalah videonya yang level 3 ya. Bukan level 4 rekomendasinya. Oke, di sini patah-patah ya guys. Ya kurang nyaman ya kita kalau bermain game ini, kita setting aja yang terendah. Tapi kurang enak tampilannya. Dan di sini terlihat nih FPS-nya 27, kadang 28 dan kadang 26 noh. Apalagi kita setting yang tertinggi ya. Coba kita atur setting yang tertinggi. Tapi walaupun rekomendasinya adalah level 3, kita atur aja. Oke, tersimpan. Oke, kita lihat lagi. Kita tes lagi. Wah, FPS-nya turun parah guys. Jadi 22 dan 19. Mungkin kalau kita atur lebih rendah lagi ya bisa lebih cepet ya FPS-nya. Dan ini aja kita atur yang tertinggi, FPS-nya drop jadi 19. Ya, di bawah 20-an ya guys. Oke, berikut ini adalah tes game Honkai Impact 3 di Realme C55. Oke, untuk game selanjutnya adalah game Flash Party ya. Kita atur ya, di sini frame rate-nya kita dapatkan berapa? Oke, di sini frame rate-nya 30 dan kita dapatkan settingannya adalah untuk rekomendasinya di sini adalah versi yang menengah ya. Coba kita, nah ini frame rate-nya bisa 59. Oke, nih yang kita dapatkan dalam pengujian
Realme C55 menggunakan mode rekomendasinya ya, nggak jadi pakai mode yang tertingginya karena saat bermain game tidak bisa kita atur. Di sini frame rate-nya bisa naik turun ya. Di sini terlihat 59 frame rate-nya. Tapi terkadang juga turun menjadi 29 kalau kita tidak bermain game battle seperti ini. Tapi ini masih enak dimainkan untuk game Realme C55 game flash party ya. Kita bisa mendapatkan frame rate-nya lebih dari 60 dan kadang juga turun sih, gak menentu. Dan ini sesuai dengan kondisi ruangan, dan di sini kebetulan saya bermainnya di ruangan ber-AC. Pastikan kalau bermain di suhu ruang yang dingin ya kalau untuk bermain game. Kalau kepanasan nanti HP-nya bisa overheat. Kecuali kita menggunakan cooler ya. Oke, berikut adalah tes game flash party di Realme C55. Lanjut ke kesimpulannya, Realme C55 apakah worth it? Menurut saya sebagai bukan gamers ya, saya ini worth it sih. Dengan HP harga 2 jutaan, dengan desain mewah dan harga terjangkau. Tapi dengan satu catatan, kita bukan gamers ya. Kalau gamers, jangan ambil HP ini. Nanti Anda menyesal, kecuali Anda hanya bermain game, hanya game ringan saja. Dan untuk sosmed, ini HP terbilang bagus, yang mana kita bisa mengabadikan momen kita menggunakan mode 64 megapikselnya ya, dengan catatan hanya di momen tertentu saja. Berikut adalah opini saya dalam pengujian Realme C55. Thanks for watching.